Dulu saya awal-awal mau menyerah untuk berternak karena satu, ternak banyak mati, banyak kembung, domba melahirkan banyak yang tidak selamat. Itu saya waktu itu merasa down. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung lagi untuk video sebelumnya dengan saya Irfan Zulkarnain di kandang Ivan Camel Farm di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Untuk video sebelumnya kan saya pernah bercerita untuk berternak itu saya pernah merubah pakan yang semula ada hijauan segar, ada comboran, ada fermentasi. Saya rombak total menjadi pakan fermentasi. Alhasil dari pakan yang saya rombak itu kemarin kisaran bulan Hari Raya Idul Adha, karena saya juga sakit dan domba-domba itu banyak yang baru dan 100% saya rubah pakan karena saya sendiri sedang sakit. Jadi alhasil banyak yang mati untuk cempe, dan untuk induk-indukan yang baru datang track recordnya belum jelas itu banyak yang sakit. Saya jual rugi daripada saya melihara di kandang terlalu lama. Untuk recovery butuh banyak waktu dan biaya, itu saya juali. Untuk studi kasusnya begini, kalau kita berternak, kita lebih baik untuk memilih bakalan-bakalan yang dari peternakan asli. Kalau kita beli dari pasar, kita harus tahu ciri-cirinya dan kita harus tahu pakannya. Kalau saya sendiri lebih suka membeli di peternakan yang lain karena satu, untuk tingkat stresnya tidak terlalu tinggi dan adaptasi pakan sangat mudah, karena biasanya di peternakan yang sudah besar biasanya menggunakan pakan kering minimal. Kalau nanti kita rubah menggunakan pakan fermentasi juga akan mau. Dan yang paling sulit kalau saya sendiri untuk pakan itu biasanya beli dari pasar. Kebiasaan dikasih rumput atau diangon itu nanti dirubah untuk suka dengan fermentasi, itu kadar keberhasilannya biasanya agak lama. Jadi kita harus sering ngarit. Jadi kalau saya sendiri kalau memilih bakalan biasanya harus dari peternakan. Dan kita kalau melihat peternakan yang sudah bagus, kita jangan hanya melihat suksesnya saja. Kita harus tahu dari nol itu bagaimana perjuangan sampai bisa dikatakan sukses itu bagaimana. Jangan asal peternakan si A bisa bagus, harga jualnya bagus. Perawatannya kita harus tahu, pakannya harus tahu. Yang utama biasanya perawatan dan pakan. Kalau peternakan yang sudah mapan, biasanya pakan per ekor
4.000 sampai lebih itu tidak terlalu dipikirkan, karena kualitas domba atau ternaknya itu yang sangat diperlukan. Kalau kita mengeluarkan peternak kecil menengah ke bawah biasanya mengeluarkan uang untuk biaya pakan itu sangat ragu. Sebenarnya kalau kita apa yang kita berikan ke ternak, kalau ternaknya itu bagus, alhasil ternak itu akan berkualitas. Kalau kita belajar dari YouTube, biasanya jangan hanya kita belajar dari YouTube, nanti kita juga harus silaturahmi ke peternak-peternak yang lain biar kita tahu manajemen pakan, manajemen perawatan, pemilihan bibitan yang bagus bagaimana. Jangan asal kita punya modal atau kita ingin beternak tidak tahu apa-apa, hanya belajar dari YouTube atau belajar dari buku. Kita harus menerapkan SOP yang harus dilakukan. Kalau saya sendiri yang pernah kejadian atau titik terendah saya beternak adalah dulu saya awal-awal mau menyerah untuk beternak karena satu, ternak banyak mati, banyak kembung, domba melahirkan banyak yang tidak selamat. Itu saya waktu itu merasa down saya, tapi akhir-akhir saya revisi atau saya cari akar permasalahan, yaitu dari proses pembuatan pakannya itu sendiri. Saya pakan belajar terus belajar dari titik terendah saya pas waktu awal beternak itu saya cari, harus sentranya harus yang bagus, nutrisinya harus bagus. Ada lagi setelah itu titik downnya populasi banyak tapi pakannya kita ngarit tiap hari susah, terlalu banyak tenaga. Saya berubah ke fermentasi, alhasil banyak yang mati. Tapi dari kesalahan atau kejadian itu saya sekarang alhamdulillah bisa untuk belajar, untuk yang kemarin-kemarin banyak yang mati, untuk belajar bagaimana meramu pakan yang bagus, bagaimana meramu pakan yang berkualitas untuk penggemukan yang sesuai breeding bagaimana. Jadi saya bisa mengatakan 80% serat, 20% konsentrat itu dari saya tahap belajar beberapa periode, 2 kali periode saya pernah kejadian banyak yang mati itu. Jadi saya belajar terus belajar, dan saya untuk pembelian biasanya dari peternakan. Kalau pasar tertentu saja untuk pembeliannya. Untuk pakan biasanya saya menggunakan yang saat ini PK yang 18, nanti bertujuan kalau untuk ternak itu bisa bagus dan indukan itu bisa mengeluarkan susu. Untuk para peternak khususnya domba maupun kambing, jangan asal menggunakan konsentrat, terutama jangan menggunakan konsentrat yang untuk sapi penggemukan. Nanti kalau untuk breeding biasanya kantong susunya besar tapi kolostrumnya tidak keluar, biasanya alhasil cepetnya bisa mati. Itu pengalaman dari saya sendiri. Kalau diajak sharing-sharing teman-teman, biasanya saya menyarankan konsentrat yang PK 18 agar kualitas indukannya lebih bagus, meskipun harga tinggi tetapi kualitas ternak kita terjamin. Untuk pesan terakhir untuk para peternak, jangan melihat peternakan yang sudah maju itu hanya kesuksesan saja. Kalau ingin beternak, bersilaturahmi, kegagalannya apa ya harus ditanyakan, bukan hanya
yang manisnya saja, yang pahitnya juga ditanyakan, agar kita peternak pemula atau mau beternak itu bisa meminimalisir terjadinya kegagalan dalam beternak. Mungkin saya rasa sudah cukup. Bila perkataan saya ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We talk on the phone every